pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih. Pada pagi hari ini, marilah kita memulai aktivitas kita dengan mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, dan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang Farisi itu berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang pada waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju baru untuk menambahkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah meminumkan anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, "Anggur yang tua itu baik." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Persoalan bukan puasa atau tidak, melainkan apa alasan kita melakukannya. Orang Farisi mempertanyakan cara Yesus melatih para muridnya yang berbeda dengan tradisi. Murid Yohanes Pembaptis, sama seperti murid kaum Farisi, sering berpuasa dan sembahyang. Sementara, murid-murid Yesus berbeda dan keluar dari tradisi itu. Saat itu, Lewi, seorang pemungut cukai yang sudah menjadi murid Yesus, sedang menjamu mereka makan. Tradisi Yahudi memang melarang orang berpuasa saat perjamuan kawin. Itu sebuah pantangan karena dianggap tidak menghormati mempelai. Kedatangan kerajaan Allah digambarkan seperti perjamuan kawin. Mesias sudah hadir, lalu untuk apa berpuasa? Justru, itu saatnya untuk merayakan kegembiraan. Yesus ingin mengajarkan bahwa berpuasa tanpa kejelasan alasan adalah sia-sia. Disiplin rohani seperti doa, puasa, dan membaca Alkitab adalah sarana untuk melatih kepekaan kita dalam merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, orang yang dekat dengannya tidak lagi risau dengan segala peraturan keagamaan. Sebaliknya, dia seharusnya menjadi semakin membumi. Kegembiraan akan memenuhinya karena dia bisa berjumpa dengan Tuhan lewat peristiwa sederhana. Misalnya, melihat senyum Tuhan dalam tawa anak kecil. Refleksi kita pada hari ini, sudahkah kita bisa berjumpa dengan Tuhan lewat peristiwa-peristiwa sederhana dalam aktivitas kita? Marilah berdoa. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk melepaskan cara-cara lama yang menghambat kemajuan hidup rohani kami. Semoga melalui permenungan hari ini, kami dapat memahami lebih dalam panggilan-Mu untuk hidup dalam terang ajarannya yang baru dan memperbarui setiap aspek kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai aksi kita pada hari ini, kita cari dan temukan Tuhan lewat hal-hal sederhana yang dilakukan oleh teman-teman kita. Misalnya, lewat sapaan mereka kepada kita, senyum mereka, keseriusan belajar mereka, dan lain-lain. Tuhan memberkati karya dan aktivitas kita sekalian.